Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Basbahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari pertanyaan ayo kita berlatih 6.2 uji komputer ini bab 6 halaman 22 kelas 8 SMP semester 2 kurikulum 2013. Pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan klik like serta share pada video ini agar channel ini tetap terus dapat berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. We are the farmers. 1. Tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut A, B, C. Nah, untuk penyelesaian nomor 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk penyelesaian nomor 1, rumus awalnya adalah akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ini rumus awalnya. Kita hanya perlu memasukkan angka-angkanya saja. X1, X2, Y1, X1, Y1, X2, Y2. Kita hanya perlu memasukkan angka-angkanya saja. Kita selesaikan yang bagian A. Jarak A adalah X1, X2-nya 13, X1-nya 10, Y2-nya 16, Y1-nya 20. Kita hanya memasukkan angka-angkanya saja. Sini hingga hasilnya adalah akar 25 sama dengan 5. Itu untuk bagian A. Untuk bagian B adalah sebagai berikut. Rumus awalnya sama, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sini bisa teman-teman lihat di sini akar 2025 sama dengan 45. Masuk ke bagian C. Tentukan dulu X1, X2, Y1, Y2 nya, masukkan ke rumus hingga hasilnya akar dari 1189 sama dengan 34,48. Nah, itulah tadi untuk jawaban nomor 1. Bisa teman-teman lihat. Jika teman-teman ingin menyalin jawaban dari video ini, silakan teman-teman pause terlebih dahulu dan kemudian lanjutkan setelah sudah menyalinnya. Kita masuk ke nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik A -15, B -11, dan C 21. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Untuk jawaban nomor 2 adalah penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui tadi A -1 5 dan B -1 1. Kita tentukan X1 X2 nya, X1 -1, X2 -1, Y1 5 dan Y2 nya 1. Masukkan ke rumusnya, ke rumus yang sama seperti nomor 1 tadi. X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Masukkan angka-angkanya hingga hasilnya akar 16 sama dengan 4 satuan. Setelah dapat panjang AB, kita lanjutkan dengan B. Kita cari panjang BC dengan cara tentukan X1, X2, Y1, Y2 nya dari B dan C. Masukkan hingga hasilnya akar 9 sama dengan 3. Kemudian panjang AC kita tentukan, A dan C. Tentukan X1, X2 nya, masukkan ke rumus hingga hasilnya akar 25 sama dengan 5 satuan. Hingga akhirnya kita masukkan ke rumus Pythagoras. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25. 16 tambah 9 25. 25 sama dengan 25. Jadi segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku karena ketiga sisinya merupakan triple Pythagoras. Ketiga sisinya merupakan triple Pythagoras. Kita masuk ke nomor 3. Tentukan luas daerah yang diarsir dari setiap gambar berikut. Penyelesaian nomor 3 adalah sebagai berikut. Penyelesaian yang nomor A.
Yang gambar bagian A, tinggi segitiga sama dengan diameter setengah lingkaran, T sama dengan D. Alasnya sama dengan A, tingginya B, hipotenusanya C. Kita gunakan Pythagoras untuk mencari tinggi. A tambah B, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya tadi 16, B-nya kita cari, dan C-nya 20. Kita masukkan ke rumus. 16 pangkat 2 sama dengan 256, 20 pangkat 2 sama dengan 400. Pindahkan ruas, 400 dikurang 256 sama dengan 144. Akar dari 144 sama dengan akar 12. Jadi B-nya 12. Jadi diameter setengah lingkaran adalah 12 cm. Jari-jari setengah lingkaran 12 dibagi 2 sama dengan 6. L, luas arsir setengah lingkaran. Setengah dikali V dikali R kuadrat. Setengah dikali 3,14. Kita masukkan jari-jarinya tadi. 6 dikali 6. 6 kuadrat itu 6 dikali 6. 3,14 dikali 18. 6 kali 6 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi 3,14 dikali 18 sama dengan 56,52 cm kuadrat. Cari luas segitiga. Setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali 16, alasnya tadi 16 dan tingginya 12, 96 cm. Jadi luas yang diarsir setengah lingkaran adalah 56,52 cm kuadrat. Ini untuk jawaban nomor A. Kita masuk ke nomor B-nya. Segitiga ABC kita masukkan ke rumus Pythagorasnya. AC kuadrat ditambah BC kuadrat. 20 kuadrat ditambah 20 AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. 400 ditambah 225 sama dengan 625. Akar dari 625 sama dengan 25 cm. Kita masukkan ke rumus luas segitiga ABC, yaitu setengah dikali AC dikali BC. Kita masukkan setengah dikali 20 dikali 15 sama dengan 150 cm persegi. Kita cari segitiga ACD-nya, masukkan ke rumus, hingga hasilnya akar 256 sama dengan 16 cm. Luas segitiga ACD setengah dikali AD dikali CD. Setengah dikali 12 dikali 16 sama dengan 96 cm persegi. Luas seluruhnya, luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD, 150 ditambah 96 sama dengan 246. Jadi luas diarsir ABC adalah 246 cm persegi. Ini untuk jawaban nomor 4 dan nomor 3 A dan B. Kita masuk ke nomor 4. Guru meminta kalian untuk menentukan jarak antara dua titik 42 dan 76. Kamu menggunakan 42 sebagai X1Y1 sedangkan temanmu menggunakan 76 sebagai X1Y1. Apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jelaskan. Nah, untuk nomor 4 penjelasannya adalah sebagai berikut. Rumus Pythagoras bisa teman-teman lihat di sini, tidak akan saya baca. Teman-teman lihat. Teman-teman lihat di sini. Nah, dan ternyata hasilnya sama, yakni 5. Akar 25 sama dengan 5. Ternyata hasilnya sama karena bilangan negatif bila dikuadratkan hasilnya positif, sehingga dibolak-balik angkanya meskipun yang pertama hasilnya positif dan yang kedua hasilnya negatif tetap sama. Hasilnya adalah 5. Kita masuk ke nomor 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tebak-tebakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Untuk nomor 5 penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Gambarnya ini. Nah,
Dan untuk penyelesaian yang B, jarak AB merupakan posisi ketika Ahmad dan Udin saling menembak terhadap satu sama lain. Garis AB merupakan sisi miring dari segitiga ABC. Siapkan sisi datar yakni 16 tambah 20 sama dengan 36 langkah. Siapkan sisi tegak yakni 12 ditambah 15 sama dengan 27 langkah. Menghitung jarak AB. AB sama dengan 45 langkah. Nah, itu tadi ini cara cepat pertama. Cara cepat kedua khusus untuk soal pilihan ganda, ingat triple Pythagoras paling mendasar yaitu 345. Setiap angka tersebut dikalikan dengan 9 menjadi 27, 36, 45. Jadi jarak AB yang merupakan sisi miring adalah 45 langkah. AB sama dengan 45 langkah. Sampai sini saja teman-teman tulis, tidak mengapa karena hasilnya sama saja. AB sama dengan 45 langkah. Ini hanyalah cara cepatnya saja. Kita masuk ke nomor 6. Seorang atlet jenis tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jelaskan jawaban kalian. Untuk nomor 6 sebagai berikut. Diketahui jarak antara wasit dan atlet sama dengan 24 kaki. Ketinggian wasit melihat 12 kaki dan tinggi atlet sama dengan 5 kaki. Ditanya, dapatkah wasit mendengar suara atlet jika jarak maksimum pendengaran 30 kaki? Ini gambar soal ilustrasinya, segitiganya. Untuk menghitung jarak pendengaran kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Masukkan angka-angkanya sebagai berikut, seperti berikut ini. Jadi hingga didapat X-nya sama dengan 25 kaki. Jadi jarak pendengaran wasit dan atlet adalah 25 kaki. Maka suara wasit dapat terdengar karena kurang dari 30 kaki. Kita masuk ke nomor 7. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Untuk nomor 7 adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat. Pause dulu, stop dulu videonya dan salin jawabannya, kemudian lanjutkan setelah itu. Kita masuk ke nomor 8. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut diselami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Nomor 8 adalah sebagai berikut untuk penyelesaiannya. Ini hingga hasilnya daerah dasar laut yang dapat dijangkau oleh penyelam adalah seluas 706,5 meter persegi. Kita masuk ke nomor 9. Tentukan panjang AG dari bangunan berikut. Panjang AG pada kubus dan balok merupakan diagonal ruang. AG diagonal ruang. Untuk gambar nomor A, jadi panjang AG sama dengan 10 akar 3. Untuk jawaban nomor B, balok, jadi panjang AG pada balok adalah 5 akar 6. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 10. Bola A dan bola B digantung pada suatu kawat lurus seperti gambar di samping. Diameter bola A dan bola B berturut-turut adalah 8 dan 18. Jika jarak ujung tali L dan N pada kawat adalah 5 dan panjang tali L dan adalah 10, berapakah panjang minimum tali N agar kedua tali bisa sejajar dan bola tidak saling menekan? Dan nomor 10 penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Teman-teman lihat. Hingga hasilnya panjang tali N sama dengan panjang tali L ditambah DE ditambah CD. 10 tambah 4 tambah 3 sama dengan 17 cm. Jadi panjang minimum tali N agar kedua kali bisa sejajar dan boleh tidak saling menekan adalah 17 cm. Nah teman-teman, itulah tadi jawaban Ayo Kita Berlatih 6.2 halaman 22 kelas 8 semester 2 kurikulum 2013.
Sampai sini saja untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas ayo kita berlatih 6.3. Silahkan teman-teman cek di video selanjutnya, atau di akhir video ini ada video selanjutnya. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Future best, let's clash, let's go